Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Prejal. Saya dari kelas Agribisnis Hortikultura semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah klimatologi dengan materi iklim dan unsur-unsurnya. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian iklim. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Berikutnya, macam-macam iklim. Macam-macam iklim terbagi menjadi 4. Yang pertama, iklim tropis. Tropis merupakan daerah yang terletak di antara garis isoterm di bumi bagian utara dan bagian selatan, atau merupakan daerah yang terdapat pada garis 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim subtropis. Iklim subtropis berada di sisi timur benua utara dan selatan garis lintang. Suhu rata-ratanya 10 derajat Celcius. Terdapat 4 musim, yaitu musim panas, dingin, gugur, dan semi. Bersifat kering sepanjang tahun. Yang ketiga, iklim sedang. Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Perubahan di daerah ini antara musim panas dan musim dingin. Dan yang terakhir adalah iklim dingin. Iklim dingin merupakan iklim yang terdapat di daerah kutub. Pada daerah tersebut, saat musim dingin berlangsung lama. Musim sejuk berlangsung singkat. Udara kering, tanahnya membeku, dan tanahnya ditutupi es. Serta memiliki jenis vegetasi berupa lumut-lumutan dan semak-semak. Berikutnya, unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari berfungsi sebagai pengatur iklim di bumi dan merupakan sumber energi utama bumi. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada daerah tertentu. Yang ketiga, kelembapan udara. Banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Yang keempat, curah hujan. Curah hujan yaitu jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah selama waktu tertentu. Yang kelima, angin. Udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah, itu disebut dengan angin. Dan yang terakhir adalah awan. Awan adalah massa dari butir-butir kecil air yang larut di lapisan atmosfer bagian bawah. Berikutnya yaitu pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Yang pertama pada sektor pertanian. Berfungsi untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai ditanam pada iklim tersebut. Yang kedua, pada transportasi. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi, terutama kendaraan udara seperti pesawat. Yang ketiga, telekomunikasi. Kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi, seperti contoh internet. Dan yang terakhir adalah sektor pariwisata dan industri. Dua hal ini sangat mengandalkan kondisi cuaca yang baik untuk mencapai tujuan dari masing-masing sektor. Dan kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan, yaitu ilmu klimatologi digunakan untuk menuliskan atau menguraikan serta menerangkan hakikat tentang iklim, distribusi iklim terhadap ruangan, dan variasinya terhadap waktu, serta hubungan iklim dengan berbagai unsur lain dari lingkungan alam dan aktivitas manusia. Dan manfaat klimatologi dalam dunia pertanian adalah sebagai dasar strategi dalam penyusunan rencana dan kebijakan pengelolaan usaha tani, pertanian, dan peternakan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.